Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Dan berikut ini akan kami sampaikan sejumlah emiten update untuk Anda. Yang pertama, ini mulai 1 Juni 2021, transaksi ATM nasabah Bank Himbara, yakni BPTN, BBNI, BMRI, BBRI akan dikenakan biaya administrasi. Selanjutnya ada PT Adikarya Tbk dengan Kudusam Adi di tahun ini kembali membidik pasar luar negeri, yakni untuk tender proyek komuter lain di Filipina. Dan selanjutnya adalah bebersih PT BC International BC yang melonjak 226% di kuartal pertama tahun ini. Dan selanjutnya kita lihat ada PT Apexindo Pratama dengan kode saham Apex yang meraih kontrak hingga 1,2 triliun, lebih dari anak Pertamina. Ya, kita akan fokus kepada salah satu emiten, pemirsa. Kita akan lihat ini adalah Apex yang merupakan emiten pertambangan jasa minyak dan gas. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini asal kontraknya berasal dari PT Pertamina Hulu Mahakam, PHM, dengan jenis berupa pengadaan barang dan jasa pengeboran laut lepas pantai Mahakam di Kalimantan Timur dengan nilai sekitar 85,6 juta dolar Amerika atau sekitar 1,22 triliun rupiah. Ya, informasi berikutnya kami sampaikan diharapkan ini berdampak positif terhadap tingkat utilisasi rig dan juga pendapatan operasional bagi perusahaan. Dan kita akan langsung cermati dari kinerja saham Apex sendiri pada closing market kemarin masih bergerak positif 4,2% di level 860. Kinerja 6 bulan terakhir naik hingga 469%, PE ratio 39 kali dengan market cap-nya mencapai 2,3 triliun rupiah. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Frankie Prasetyo, Head of Equity Trading dari MNC Sekuritas Medan. Mas Frankie. Ya, kita kan fokus ini ke Apex nih, dapat Apexindo. Iya, Apexindo Pratama Duta ini mendapatkan berkah juga nih, 1,22 triliun loh dari Pertamina atau anak usahanya. Bagaimana? Lonjakannya luar biasa, dari level-level 90-an di bawah 100 sekarang sudah di level 890, bahkan sempat di 900 tadi. Ini Apex almost 10 tiger dalam 1 tahun nih Pak ya. Iya, betul. Iya, jadi kalau kita lihat secara dari laporan keuangan juga income-nya mengalami kenaikan yang luar biasa ya. Oke. Kalau kita lihat dari tahun 2019 dia ada profit 282 miliar. Oke. 2020 udah jadi 627 miliar. Jadi sebenarnya kenaikannya sudah tinggi sekali. Yes. Dan yang saya suka adalah kenaikan kualitasnya. Jadi dari kemarin itu yang masih ini ya, kita lihat kalau dari kemarin itu masih 700-an miliar, sekarang ekuitasnya sudah 1,7 triliun. Jadi sebenarnya dari segi metrik, dari segi laporan keuangannya itu sebenarnya memang sangat menunjang untuk kenaikan harganya. Hanya saja kenaikan harga sahamnya saat ini sudah tinggi. Ya tentunya investor juga perlu berhati-hati untuk membeli saham yang memang kalau bisa itu lagi rally. Seperti itu. Nah, itu dia, bagaimana strateginya bagi yang sudah punya? Mungkin sudah ada yang riding sejak beberapa waktu sebelumnya terkait dengan Apex yang kenaikannya sudah bisa dikatakan ini luar biasa sekali. Bagaimana? Apakah mereka realisasikan saja begitu? Kalau memang sudah punya mungkin masih boleh full ya. Karena so far kita lihat dia terus mendapat kontrak baru. Jadi kemungkinan kedepannya juga masih akan mendapatkan laba yang lebih bagus. Tapi kalau yang belum ini ya, kalau yang belum beli ya mungkin harus hati dulu. Jangan dikejar ya dengan kenaikan yang hari ini masih berlanjut hampir 4, bahkan sempat tadi 7% menyentuh untuk kenaikan dari Apexindo Pratama Duta Tbk ini. Nah, dengan kondisi seperti ini tentu kan banyak sekali saham-saham, berarti bisa dikatakan adalah beberapa saham yang bisa dikatakanlah tidak ramai ditradingkan. Kemudian ada sentimen positif yang langsung bisa mengangkat kinerja dari Apexindo Pratama Duta Tbk pun langsung juga mengiringi kenaikan dari sahamnya. Nah, kalau menyikapi fenomena seperti ini begitu, apakah
pada saat ada berita begitu bahwa akan mendapatkan kontrak dari anak Pertamina misalnya untuk Apex, kita langsung bisa menyasar beli saja atau bagaimana sih kalau melihat ini kan sekarang market lebih banyak drivennya by sentiment, by rumors begitu. Betul, betul, betul. Tetapi kalau kita lihat di saat ini ya Pak, lebih banyak orang yang buy on rumors on news. Jadi ketika rumornya udah keluar, ketika beritanya udah keluar, udah dapat kontrak 1,22 triliun di Apex, mungkin malah investor yang beli kemarin, investor yang beli kemarin dengan drive harganya naik, malah bisa jualan saat ini. Oke. Ya, jadi menurut saya kalau yang udah punya mungkin boleh hold, tapi kalau yang belum punya jangan beli dulu. Oh, baik. Itu dia analisis yang menarik ya, pilihan investasi. Kembali kami serahkan juga kepada pemirsa IDXNal ya terkait dengan Apex yang sudah naik signifikan. Tadi ada satu emiten update terkait dengan Adhikarya yang membidik pasar luar negeri kembali nih, mengerjakan dari proyek komuter lain di Filipina. Bagaimana prospek dan analisisnya hari ini naik 1,56%? Ya, kalau Adhikarya menurut kami itu yang concern di sektor kontraktor BUMN itu sebenarnya bukan di penerimaan kontrak ya. Karena kita sangat confident kalau kontrak-kontrak dari kontraktor BUMN itu akan besar dan consistently besar. Tetapi yang kita ingin tahu adalah bagaimana cash management mereka. Karena kalau kita lihat kan rata-rata debt to equity-nya kontraktor itu cukup besar ya. Jadi sebenarnya yang kita pengen lihat adalah bagaimana mereka bisa menyikapi hal tersebut, baik dari investasi maupun dari SWF atau penerimaan investasi. Kira-kira seperti itu. Baik, memang kalau kita cermati level-level sekarang di 975 begitu menjadi level terendah ya kalau kita lihat pergerakannya secara tahun berjalan atau year to date dari Adhikarya. Betul, betul. Anda melihat dari valuasinya, ini under value, fair value atau bagaimana? Agak, kalau yang Adhikarya tricky ya, karena di tahun lalu Adhikarya sempat mengalami penurunan laba yang cukup tajam. Baik. Jadi yang biasanya Adhikarya kali dapat 600-an triliun, tahun lalu tinggal sekitaran 600-an miliar, tahun lalu jadi tinggal 24 miliar. Jadi itu ya tentunya dengan laba yang mengalami penurunan, itu akan menjadi faktor our valuation. Jadi menurut kami saat ini ya quite fair. Baik, itu dia ya update. Jadi rekomendasi yang bisa diberikan untuk Adhikarya sendiri bagaimana? Apakah mungkin wait and see ya? Oh, masih wait and see ya pemberatannya ya? Baik, wait and see untuk Adhikarya. Kita akan jeda kembali sebentar, Mas Franky. Nanti di segmen berikutnya kita akan coba bahas beberapa saham ya yang Anda rekomendasikan. Tadi sudah disebutkan ada Gudang Garam, Bank BNI, dan TSPC. Kami segera kembali.